Selamat datang di PNL, Podcast Ngobrol Santai. Nah, kali ini gue kedatangan teman spesial nih, namanya itu Putri. Jadi Putri boleh sapa dulu ke teman-teman semuanya. Halo teman-teman, gue Putri. Gue seneng banget bisa ngobrol santai sama kalian hari ini. Nah, jadi teman-teman, kita tuh bakalan ngebahas tentang seputar jurusan broadcasting. Apa dari kerjaannya, dan lain-lainnya. Jadi, buat kamu semua yang penasaran, kalian bisa tonton sampai selesai ya. Nah, Fit, jadi kan lo jurusan broadcasting nih di sekolah lo. Gue penasaran nih, apa sih jurusan broadcasting itu? Pasti teman-teman di luar sana juga kan penasaran apa itu broadcasting. Boleh banget dijelasin nggak teman-teman? Boleh banget dong. Jadi jurusan broadcasting itu belajar tentang dunia penyiaran. Kita tuh diajarin dari bikin konten, video, auditing, terus jadi presenter atau penyiar. Intinya tuh kita diajari cara produksi konten yang menarik, baik buat TV ataupun media sosial. Wah, berarti nggak cuma nonton TV aja ya, kita juga belajar sendiri gitu. Iya, banget. Kita tuh juga belajar dari kamera, audio, sama manajemen produksi siaran. Kalau di jurusan broadcasting nih ya, kegiatan atau pelajaran apa sih yang seru gitu? Kegiatan belajar yang seru ya, banyak banget. Itu praktek langsung bikin video, kayak belajar editing dengan software kayak Adobe Premiere. Itu juga belajar public speaking buat jadi presenter, terus bikin siaran radio di sekolah. Oh, jadi langsung praktek itu ya, nggak cuma teori aja gitu. Iya, bener banget. Terus praktek tuh banyak. Kita juga belajar bikin skrip, setting lighting, dan produksi secara kecil-kecilan. Nah, menurut lo nih ya, prospek kerja setelah lulus dari jurusan broadcasting itu gimana? Kalau gue searching-searching di internet nih, itu lumayan luas banget. Kita tuh bisa jadi videographer, editor, video, penyiar radio, host acara, atau konten kreator di platform digital lain. Sekarang kan media sosial udah berkembang kan ya, jadi peluangnya pasti makin banyak. Nah, menurut lo apa sih manfaat belajar broadcasting buat masa depan gitu? Manfaatnya ya, nah, selain keterampilan teknis, kita tuh juga belajar komunikasi, kerja tim, dan kreativitas. Itu penting banget di dunia broadcasting. Nah, sebenarnya gue mau nanya nih tentang penyiaran aja. Aku lebih sedikit ya yang susah tentang radio, tapi gue tahu nih problem tuh dari layarnya itu kayak gimana. Penyiar radio itu fokus ke produksi konten audio yang disadarkan ke publik. Kita tuh belajar gimana cara menyampaikan informasi dan hiburan lewat suara. Kalau di sekolah gue itu ada beberapa program-program radio kayak tentang musik Indonesia, berita, ataupun film-film rekomen. Oh, jadi beda sama TV yang visual ya, radio itu cuma suara aja gitu. Nah, iya, betul banget. Karena kalau cuma suara kita tuh jadi harus bikin pendengar tertarik kan, terus paham tanpa melihat gambar. Itu tuh jadi tantangannya. Jadi skill komunikasi sama intonasi suara tuh benar-benar penting banget. Kayak capek banget gak sih kita harus. Iya pasti ya kan. Nah, ada apa sih praktiknya di jurusan broadcasting kan? Biasanya tuh belajar apa aja nih karena radio itu? BTW sorry ya, gue rambut panas banget. Iya emang iya sih. Panas banget di sini. Kita tuh belajar beberapa hal kayak jadi penyiar yang menarik sama jelas artikulasinya nih kata teknik pengoperasian alat siaran tuh kayak mikrofon sama mixer audio sampai cara membuat skrip siaran yang bagus. Kadang juga kita latihan simulasi di siaran radio langsung. Ada juga nggak sih belajar selain suara gitu? Oh, ada lah, banyak. Aku juga belajar editing audio menggunakan software seperti Audacity atau Adobe Audition. Jadi kalau ada kesalahan rekaman, itu bisa diedit supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi belajarnya lengkap juga gitu ya. Nah kalau misalkan ya dari sisi program siarannya tuh biasanya tuh kayak gimana? Biasanya ada beragam. sorry. Oke. Sorry, gue nervous banget kan. Siapa yang gak nervous di sini? Biasanya tuh ada beberapa program kayak dari siaran musik, talk show, berita, sampai program khusus kayak kuis atau drama radio. Kita tuh juga belajar cara mengatur jadwal siaran dan manajemen acara supaya semuanya lancar. Jadi menarik banget ya nih. Terus gimana nih cara supaya siaran radio tuh ngebangun hubungan sama si pendengar? Nah, itu penting banget kan ya.
bangun dengan pendengar. Penting banget lah di radio itu. Penyiar tuh harus punya gaya bicara yang ramah dan interaktif. Sering juga kita buka sesi tanya jawab atau request lagu supaya pendengar tuh merasa terlibat dan nggak cuma jadi pendengar pasif. Oh, jadi keren ya, nggak cuma ngomong aja gitu nih, tapi juga kayak Kasus tuh ketawa ya. ini jadi nih ya, keren banget nih ya. Jadi nggak cuma ngomong doang gitu ya, tapi juga kayak harus pandai membangun komunikasi gitu. Ya, bener banget. Komunikasi dua arah itu kan kunci supaya siaran radio terasa hidup dan menyenangkan. Kayak hubungan aja nggak sih? Komunikasi dua arah. Iya sih, bener banget. Jadi intinya tuh bukan kayak nyampein informasi aja gitu ya, tapi juga kayak penghubungan terpendengar di siaran gitu ya. Ya, karena penyiar itu kan kayak jembatan, harus bisa membaca situasi, menangkap suasana hati pendengar, dan menyampaikan juga harus dengan cara yang asik. Kayak kita ini kan harus asik. Iya, biar gak monoton gitu ya. Kalau nggak asik kan siapa yang mau denger podcast lu kan? Oh, pasti ya. Bener. Nah, Oh iya, Put, nih, kalau gue boleh tahu nih ya, gimana cara sih orang penyiar itu melatih kemampuannya? nah itu sih harus latihan rutin sih. Bisa mulai dari baca berita dengan lantang, rekam suara sendiri, terus denger buat evaluasi. Kita juga pastinya harus update sama berita atau isu-isu terbaru dari siaran biar nggak basi. Oh, jadi nggak cuma modal suara yang bagus aja gitu ya? Iyalah, kalau suara mah mendingan gue jadi penyanyi ngapain? Iya, bener. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang dengerin ya dan pengen mulai belajar siaran, bisa mulai dari mana nih kira-kira? Nah, teman-teman tuh bisa mulai dari hal kecil kayak coba rekam podcast sendiri, kayak salsa gini kan, Oh, iya, atau iya. bikin konten suara di media sosial. Ya intinya teman-teman mulai aja dulu lah. Oh, jadi teman-teman berarti nggak usah nunggu alat-alat yang canggih gitu ya, atau yang lain. Yang penting sekarang tuh mulai dulu gitu ya. Betul. Kan sekarang kalian sering latihan jadi semakin terasa juga kemampuan komunikasinya. Oh, ngomong-ngomong ya soal latihan, dulu lu waktu awal belajar tuh dari mana sih bisa kayak siaran kayak gini? Awalnya sih iseng-iseng ya, kayak suka rekaman suara sendiri waktu baca berita, terus ditambah bantuan dari kakak kelas. Jadi lama-lama biasa aja. Oh, keren banget tuh. Ternyata kayak yang penting tuh kita konsisten gitu ya. Iyalah, jadi tuh konsisten, mau belajar dan tetap salah. Oh, jadi ini teman-teman gagal itu biasa ya. Yang penting kita mau terus belajar dan jangan berhenti. Oh iya nih tuh, boleh nggak sih ini dikasih tips terakhir buat teman-teman yang pengen jadi penyiar kayak lu gini? Waduh, tips terakhir ya. Pastinya ya jadi diri sendiri sih, gak perlu niru gaya orang lain. Suara lu, cara lu, cerita lu, itu yang bikin siaran. Wah, keren banget. Oh iya, Put. Sekarang kan orang-orang tuh banyak kan main sosmed itu kan. Nah, kira-kira masih penting nggak nih buat testing di sekarang gitu? Masih nanya, ya penting banget lah. Dulu kan lewat radio. Radio kali ya maksud lu? Nah, sekarang kan bisa di mana aja kan. Jadi kita tetap nyampein pesan ke orang banyak. Itu kan manfaat broadcasting untuk kehidupan kita. Yang sekarang juga harus bisa bikin konten kayak gini gitu ya. Ya Allah, nggak cukup kalau cuma ngomong aja, harus ngerti editing, bisa bikin video dan tahu cara menarik perhatian dia. Oh, berarti kalau misalkan ya udah bisa siaran di radio, gampang dong buat masuk ke dunia digital yang sekarang ini tuh. Kayaknya nggak selalu dunia digital deh. Kan dunia digital tuh kan cepet banget kan berubah. Jadi tuh kita harus terus belajar. Kayak cara ngomong, ngatur nada, itu kepake banget. Tapi kalau misalnya kayak buat dunia digital kayaknya nggak sih. Gitu ya. Nih ya, aku pikir tuh dulu ya penyiar itu tuh kayak cuma di siaran apa sih di ruang siaran aja gitu, tapi ternyata kayak bisa di mana aja gitu. Iyalah, kan eranya media sosial. Itu bisa rekam di rumah, terus diupload di berbagai platform digital. Asalkan niat aja. Kan apa? Sesuatu tuh dimulai dari Niat, ya. Kalau kita nggak ada dia tuh nggak bakal jalan gak sih? Nah, kan sekarang tuh kayak berarti makin luas gitu ya. Kayak buat anak SMK SMK kayak sekarang gini ya, jadi juga makin terbuka gitu. Ya bener banget. Sekarang tuh siapa aja bisa mulai, gak harus dari masuk studio dulu, tapi bisa dari rumah, mulai dari kantor, dari jalan, asalkan niat. Yang penting niat dan kemauan gitu ya. Tuh.
Gue udah nanya-nanya kayak tentang seputar broadcasting ya. Sekarang gue pengen nanya-nanya tentang kehidupan dulu gitu. sih. Ya, apa-apa. Tepuk tangan dulu, Pak. Biar meriah ya. Nih, jadi nih ya, waktu aja nih ya ke pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan juga dari teman-teman semua nih yang nanyain. Nah, jadi ini awalnya kenapa tertarik masuk ke dunia broadcasting atau radio di sekolah ya? Ya, awalnya sih karena kan gue ngerasa public speaking gue is really good. Minum ah. Bahkan tuh bisa dibilang salah satu skill terkuat gue. Gue tuh nggak cuma bisa ngomong di depan umum aja, tapi gue juga bisa bikin orang betah dengerin gue. Kayak kalian kan betah dengerin gue ngomong, iya kan. Nah itu pas presentasi, ngobrol santai atau bahkan storytelling. Gue tuh percaya diri banget soal itu karena emang udah sering dapat feedback positif dari orang-orang sekitar. Dulu kan gue sempat les kan. Nah gue tuh setiap tahun itu tempat lesan gue harus ngomong depan orang lain dan setelah gue ngomong orang bertahan karena mereka terpukau sama apa yang gue bilang. Gitu Banget. pernah dapet tugas siaran atau produksi konten yang bikin deg-degan gitu? Kalau misalnya punya, lu bisa cerita sekarang. Set itu mah pernah banget, sering bahkan kan. Di broadcast itu kan banyak banget deh hal-hal yang bikin deg-degan. Waktu itu gue pernah tuh dapet tugas dari guru jurusan. Buat bikin film itu, temanya tentang kecanduan narkoba. Coba deh bayangin, gimana sih nggak pusing loh temanya kecanduan narkoba. Lah, gue nyicip narkoba, ngeliat narkoba aja gue belum pernah. Kayak, waduh, gimana? Ya pasti kayak susah juga nggak sih? Kayaknya sih aku harus coba dulu. Nah lanjut aja nih ke pertanyaan ketiga. Pernah nggak sih lu dapet kritik tentang suara atau cara bicara lu gitu? Terus lu gimana respon mereka yang nanya lu kayak gitu? Pasti pernah banget kan. Lagi kan gue jurusan broadcasting. Jadi tuh awal-awal siaran tuh gue pernah dapet kritikan dari kakak senior gue. Cuma ya kita juga bisa paham lah kalau dia tuh mengkritik kita demi kebaikan gue. Jadi supaya kita tuh belajar dan berkembang menjadi penyiar radio yang lebih keren. Terus bener nggak sih? Bener dong. Buktinya kan sekarang gue udah menjadi putri Amelia. Terima kasih kakak kelasku. Nah, Jadi kakak kelas juga membantu kita gitu ya. kan awalnya belajarnya sama kakak kelas dulu. Itu dilepas gitu. Sekarang sendiri. Ya, kan gue udah bisa. Masih sama kakak kelas. Enggak. Ya, nih kalau ada junior yang baru belajar broadcasting ya, tips pertama yang lu kasih ke anak-anak lu gimana itu? Maksudnya Adik kelas ya. Yang itu tuh kunci pertama, guys dengerin. Percaya diri. Nah itu tuh kunci utama banget sih buat kita anak-anak broadcasting. Apalagi itu kita harus belajar komunikasi kan. Jadi rasa pede dalam diri itu penting banget. Kalau kita nggak pede ya kita nggak bisa maju nggak sih? Kalau lu bisa wawancara siapapun, nah lu pengen wawancara siapa orang? Katy Perry, wih gue suka banget apalagi yang dia ngeluarin parfum yang mungkin 2015-2016 itu gue jadi fix gue fans berat Katy Perry. Buat Katy Perry kalau nonton film ini, I love it. Nah kan itu kan di luar ya, lu ada nggak sih kira-kira yang pengen wakilin di dalam gitu di Indonesia? Of course, my husband Lovey Dovey. Siapa? Afgan. Kenapa lu pengen wawancarain Afgan? Udah ganteng, single, dan imut. Sorry guys. Nih, kan bayangan 5 tahun lagi nih ya, kira-kira lu mau jadi apa di industri ini gitu? Broadcast itu kan termasuk dalam dunia entertainment kan. Jujur ya sebenarnya ini agak melenceng dikit. Gue tuh gue rasa masih berhubungan. Gue tuh mau banget jadi penulis lagu sekaligus penyanyi. Itu mimpi gue banget sih. Nih ya, kan lu kan bisa nyanyi nih ya, terus juga lu kayak punya lagu bikinan lu sendiri, boleh nggak sih? Kayak lu nyanyiin sekarang gitu. Itu bercanda ya nanya kayak gitu ke gue. Gue gak bisa nyanyi. Kan gak semua orang pengen jadi penyanyi bisa nyanyi kan. Terus lagu-lagu gue mungkin gue gak mau nyanyiin, gak mau. Oh jadi lu cuma pengen aja nggak mau kenyataan gitu? Nggak, karena kan sebenarnya big dream gue ya menjadi Michael Jackson. Gak ada yang lain gitu? Nggak, gue pengen jadi model, lu kan gak liat nih badan gue udah sing-song. Oh my god.
keren. Kalau lu coba, lu apa nanti 5 tahun ke depan lu menjadi apa? Jadi dokter. Amin, amin, amin. Dokter apa dokter? Dokter mengobati rasa rindu kepada. Stop ya Salsa, I gak suka you. Apa nasihat lu buat teman-teman yang mau mulai tapi takut jelek di awal? Ya itu kan justru itu namanya belajar ya guys ya. Orang-orang hebat di masa sekarang tuh orang yang biasa aja di masa lalu. Jangan takut jelek. Justru dari situ tuh kita mulai belajar gimana menjadi lebih baik lagi. Jangan lihat orang lain, jangan berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, tapi berusaha menjadi lebih baik dari yang kita kenal. Keren juga nasihatnya. Paham? Oke, nah kira-kira nih ya, kayak motivasi atau siapa gitu ya, orang yang bikin motivasi di Oke. Yang bikin gue motivasi itu sebenarnya Katy Perry sih. Betul kan cerita dia yang kayak awalnya tuh dia nggak diterima di stasiun TV manapun. Jadinya tuh dia kayak berusaha lagu bikinannya gak ditolak di itu manapun, tapi dia tetap berusaha dan sekarang ini dia menjadi Katy Perry yang gak ada di dunia ini yang gak kenal kan sama Katy Perry. kayak BTS juga kan, kayak bahkan kayak yang benci mereka aja mereka tahu gitu. BTS. Wih BTS, thank you BTS, thank you. Apa tuh Taehyung salah? Taehyung, Jimin, thank you. Jadi bahkan ke member BTS ada 7 yang mereka tahu cuma Taehyung, Jimin, Jungkook. Iya, ini Jungkook. Emang apa jatuh apa aja? Tahu semua. Ada Kim, jangan Top Demon. Tadi obrolan kita barusan seru banget ya, dari kita mulai banyak hal, terus kayak mulai dari alasan lu masih podcasting, tantangan bikin konten, sampai mimpi si Putri ini buat menjadi penyanyi dan penulis lagu. Dan yang paling gue suka itu pas Putri bilang jangan takut Jelek di awal. itu bagian dari belajar ya, benar banget sih, karena ya emang benar semua orang yang hebat itu pasti mulai dari nol, dan pasti mereka juga kan dari jelek dulu baru bagus gitu. Nah buat teman-teman ya yang dengerin episode ini, semoga bisa terinspirasi dari hidupnya si Putri ini ya, apalagi buat yang baru mau mulai masuk ke dunia broadcasting, nggak usah nunggu sempurna, yang penting mulai dulu dan terus belajar. Jadi ini ya, thank you banget Put udah sharing cerita dan semangatnya ke kita, ke gua. Semoga ya teman-teman semua bisa terinspirasi dari cerita-ceritanya Putri yang disampaikan. Ya, gue juga thank you banget nih udah mengundang gue. Seru banget ya ngobrol di sini. Gue jadi pengen. Apalagi sampai interaksi sama teman-teman semuanya. Iya. Kalau gue undang lagi, lu mau lagi nggak kesini? Mau lah, siapa yang mau lah. Jadi itu aja ya teman-teman obrolan kita hari ini ya. Buat teman-teman gak usah sedih karena masih ada podcast episode yang seru lainnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, sampai jumpa lagi teman-teman di episode selanjutnya. Bye bye.